Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ballaghana mawasimal khairat wa fataha lana abwabat ta'at wa ja'ala syahra ramadan maidanan lis-sabiqina ilal jannat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'ala as-siyama jannatan lil muttaqin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الصائمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh segenap umat Islam yang beriman. Tentu kita telah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan Ramadan yang kita nanti-nantikan ini tinggal menghitung hari, sudah berada di lubuk mata kita, sehingga tanamkan kegembiraan dalam hati kita menyambutnya untuk beribadah dan menambah ketakwaan di dalamnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, sekaligus khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama dalam momentum sholat Jumat ini kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan modal takwa inilah sebaik-baiknya modal, sebaik-baiknya bekal bagi kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia yang bersifat sementara dan nanti sampai ke akhirat kebahagiaan yang kekal selamanya. Hadirin yang berbahagia, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang bergelar sebagai Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yaitu di sana ada kitab Asrarus Shaum, beliau menyampaikan setidaknya 3 persiapan bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Al-Imam yang wafat tahun 505 Hijriah ini, yang pertama beliau menyampaikan tentang persiapan ilmu atau at-tahayyu bil ilmi. Tidak bisa dipungkiri bagi kita bahwa ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Dalam surah Muhammad ayat 19, Allah menyampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya Dia Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam ayat yang singkat ini terdiri daripada pesan yang itu cukup bagi kita, bahwa ilmu, fa'lam, ketahuilah, ilmu itu harus kita dapatkan sebelum kita beramal. Sehingga talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka kita harus mengetahui syarat dan rukunnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa, begitu pula adab-adab baik secara zahir maupun secara batin dalam berpuasa, hendaklah kita persiapkan dari sekarang. Hadirin jamaah
rahimakumullah. Yang kedua, persiapannya adalah taubat dan penyucian hati kita. At-taubah wa tazkiyatun nafs. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka tidak bisa ditunda bagi kita untuk di bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi bulan Ramadan, untuk sama-sama membersihkan hati kita, untuk sama-sama membersihkan diri kita sebelum masuk ke dalam bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada dosa kepada sesama, hendaklah segera minta maaf, dan hendaklah kita menyingkirkan hati ini dari sifat ria, sifat hasud, dendam, ujub dan sebagainya, supaya masuk ke dalam bulan Ramadan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyampaikan, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal biha, falaysa lillahi hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dusta, maka Allah tidak butuh untuk perilakunya yang telah meninggalkan makan dan minum. Sehingga bagi kita dari sekarang mulai sesegera mungkin lisan ini dijaga dari fitnah, lisan ini dijaga dari ghibah, dan hati ini dijaga dari segala sifat yang mengotorinya. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga persiapan kita menyambut Ramadan adalah tentu dengan niat dan kesungguhan. Tajdidun niyah wal azm. Kita perbaharui niat ini sama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tentu Ramadan yang sebentar lagi datang adalah Ramadan yang sama di tahun sebelumnya. Kita sudah berazam bahwa nanti kalau Ramadan yang akan datang, kita akan perbaiki kesalahan di Ramadan sebelumnya. Nah, sekarang Ramadan sudah ada di depan mata kita. Jangan sampai kita tidak bisa melewatinya, atau kita berada di dalamnya sementara dosa kita tidak diampuni oleh Allah, sementara kita terlena dan penyesalan demi penyesalan berikutnya, dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup di alam dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sehingga kita ingat sebuah ayat Al-Quran yang ini sering disampaikan kaitan dengan puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Tujuan daripada puasa adalah mencetak, membina generasi, membina manusia yang beriman menjadi insan yang bertakwa. Maka takwa tidak hanya berbentuk dohiriyah, kita menahan diri dari lapar, haus, namun takwa adalah bagaimana sikap kita terhadap sesama itu mewujudkan kebaikan demi kebaikan, tidak hanya secara vertikal kita berada di masjid, tapi juga secara sosial kita bersedekah, kita menjaga lisan dan keluar dari lisan ini yang baik-baiknya saja, mengeluarkan dari anggota tubuh yang baik-baiknya saja, dan itulah menjadi tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa atau Ramadan yang akan kita sambut menjadi Ramadan yang terbaik dan menjadikan kita oleh Allah diberikan bimbingan, ketaatan, keimanan, ketakwaan, diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki, dan kita doakan saudara kita yang berada dalam musibah, baik itu terkena terjangan angin topan, banjir dan sebagainya, mudah-mudahan Allah ganti dengan mengganti yang sebaik-baiknya, dan kita semuanya dikumpulkan di dalam mahsyar, ke dalam umat Rasulullah yang mendapatkan kebahagiaan
baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah